Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Biarkanlah damai, sukacita dan juga berkat yang begitu besar terus terjadi di dalam kehidupan saya dan juga Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan saat ini saya akan memberikan atau menyampaikan sedikit renungan singkat untuk mengawali hari kita. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain, dan kita juga tidak menunda kebaikan itu. Bapak Ibu bersama Tuhan, mari membuka Alkitab kita di dalam kitab Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar, tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Bapak Ibu serta saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, saat-saat ini saudara, kita mengalami ketakutan yang sangat luar biasa dengan adanya pandemi COVID-19. Tetapi ada berkat-berkat yang juga luar biasa dari peristiwa ini. Bagaimana manusia mulai menjaga kehidupannya dengan baik, menjaga kesehatannya, kebersihan lingkungannya dengan baik, bahkan kebersihan dirinya juga. Dan yang paling penting, Bapak Ibu saudara kasih nama Tuhan, di balik penderitaan ini, bagaimana banyak orang yang peduli atas sesamanya, banyak orang yang saling menolong, banyak orang yang saling membagi-bagikan berkat secara jasmani, saudara, kepada orang-orang yang membutuhkan, baik itu masker, baik itu sembako. Dan saat ini kita akan juga bersama-sama belajar di dalam kitab Amsal yang ketiga, ayatnya yang ke-27 sampai yang ke-30 dikatakan bahwa anjuran untuk berbuat baik. Anjuran untuk yang berbuat baik yang pertama, jangan menunda kebaikan. Di ayatnya yang ke-27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Yang saat ini dialami oleh banyak orang, dan ketika kita mampu untuk menolong mereka, jangan kita menunda kebaikan itu. Lakukan kebaikan yang telah Bapak Ibu Saudara miliki. Ketika Bapak Ibu Saudara bisa melakukan kebaikan itu untuk menolong orang lain. Lalu yang kedua, berbicara tentang anjuran untuk berbuat baik. Bagaimana kita bisa hidup rukun? Di ayatnya yang ke-30 dikatakan seperti ini. Janganlah bertengkar, tidak semena-mena dengan seorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Di sini diingatkan bagaimana pentingnya untuk kita hidup rukun. Kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita orang-orang yang sudah menjadi milik Tuhan, diajarkan untuk kita bagaimana kita bisa hidup rukun. Karena rukun adalah kunci dari segalanya. Bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan sesama manusia. Dan yang paling penting bersama Tuhan berbicara tentang anjuran berbuat baik, yaitu di ayatnya yang ke-31. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Ayat ini mengingatkan di dalam kehidupan kita bagaimana banyak orang yang melakukan banyak cara untuk mereka bisa kaya, untuk mereka bisa bermegah. Tetapi firman Tuhan saat ini mengingatkan di dalam kehidupan kita, jangan sampai kita terlena, terbuai dengan mereka, yang mungkin mereka secara harta memiliki harta yang melimpah, dengan caranya mereka yang mungkin tidak baik. Tetapi yang paling penting, Bapak Ibu jelas nama Tuhan, dikatakan juga di sini, di ayatnya yang ke-32, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan,
Tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Dan juga di ayat yang ke-34 sampai 35, apabila ia menghadapi pencemooh maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Firman Tuhan mengingatkan di dalam kehidupan kita untuk anjuran berbuat baik, bagaimana kita juga bisa untuk rendah hati. Rendah hati supaya apa? Supaya kita bisa dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari di dalam kehidupan kita tetap menebarkan cinta kasih Tuhan. Kita dipakai Tuhan saat ini untuk menjadi kesaksian-kesaksian yang hidup, karena kita dipilih Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan daripada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini bisa menguatkan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus berbuat baik. Yang pertama, Bapak Ibu sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus, janganlah menunda kebaikan. Lalu yang kedua, kita tetap rukun, karena rukun adalah kunci dari semuanya. Dan yang ketiga yang paling penting adalah kita jangan iri, saudara. Ketika kita memiliki apa yang kita miliki saat ini, itu juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Mungkin banyak orang yang di luar sana yang mungkin kaya, tetapi tidak mau memberikan berkatnya kepada orang yang membutuhkan. Tetapi marilah kita terus belajar dan terus belajar untuk menjadi berkat dengan cara kita, dengan apa yang kita miliki, meskipun itu tidak banyak, meskipun itu tidak besar, tetapi ketika kita tulus memberikan kepada orang yang membutuhkan, orang itu akan menjadi berkat, dan kita pun juga akan menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan. Pakailah kami menjadi sumber berkat bagi banyak orang lain dengan setiap talenta yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, dengan setiap harta yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan kami akan memberikan itu kepada setiap orang yang membutuhkannya, Tuhan. Berkati kami semua, dan berkati bangsa ini, Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul untuk kesejahteraannya, Bapa. Dan kami akan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin.